Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 56. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kaisar Agung Shizu menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka tidak dibunuh di istana. Jangan bicarakan itu, ayah lelah, Sier, kamu bisa mundur. Ayah yang baik. Ketika Yu Yunxi hendak berbalik dan pergi, Permaisuri Liu memarahi, berhenti. Hah? Yu Yunxi menoleh ke belakang, mengangkat alisnya, dan melirik Permaisuri Liu dari ranah tingkat 3 Kaisar Tao, dan berkata dengan ringan, aku ingin tahu apakah Permaisuri Liu punya saran. Kamu pelacur jika tidak kembali, kedua anakku baik-baik saja, kamu baru saja kembali kemarin, anakku meninggal, kamu bintang sapu. Permaisuri Liu menatap Yu Yunxi dengan kejam, seperti wanita gila. Teriakan keras. Aku adalah putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu, mengapa kamu menyebalkan? Mata Yu Yunxi dingin, dan adegan berikutnya mengejutkan Kaisar Agung dan Permaisuri Liu. Wow! Bentak. Yu Yunxi melintas, dan muncul di depan Permaisuri Liu dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh Permaisuri Liu, menamparkan wajahnya dengan keras dengan tamparan di wajahnya. Hah! Permaisuri Liu mencengkeram pipinya yang panas, mundur 3 langkah dan berdiri kokoh, dan berteriak, kamu jalang, beraninya kamu melakukan sesuatu pada Permaisuri ini. Kamu diam. Kaisar Shizu yang kesal melambaikan tangan kanannya dan menamparkan wajah Permaisuri Liu. Liu Wenqin, ingat, kamu pelacur. Setelah Yu Yunxi memberi Liu transmisi suara, dia berbalik dan berjalan keluar dari istana. Begitu Yu Yunxi melangkah keluar dari aula utama, suara Kaisar Shizu terdengar di aula, Sier, apakah Shen Wuhou sudah kembali? Ayah, Xiao Zhang akan kembali dalam beberapa hari. Jika tidak ada yang lain, putri ingin keluar dan bersantai, kata Yu Yunxi. Baiklah, suara Kaisar Shizu datang dari aula. Beberapa jam kemudian, Yu Yunxi melangkah keluar dari gerbang istana di hadapan semua penjaga istana. Apakah dia meninggalkan istana? Tentu saja dia ingin pergi, tapi tidak sekarang. Alasan mengapa dia memberi orang ilusi untuk meninggalkan istana sekarang adalah untuk membuat bukti ketidakhadirannya. Karena dia ingin membunuh Pangeran Yu Cheng malam ini. 1 jam kemudian, malam semakin dalam dan langit malam yang gelap, Yu Yunxi terbang ke gerbang kota dan memasuki istana. Karena ranah Yu Yunxi jauh lebih tinggi dari ranah para dewa yang menjaga gerbang istana, saat Yu Yunxi memasuki gerbang istana, semua dewa tidak melihatnya. Setengah jam kemudian, istana, aula pangeran. Di aula, Pangeran Yu Cheng sedang duduk di kursi emas dan minum sendirian. Memikirkan kematian pangeran ke-8 dan 9, dia hanya menghela nafas, dan tidak ada kesedihan di matanya. Dalam benaknya, memang benar keduanya adalah saudara kandungnya sendiri, namun tidak dapat dijamin tidak akan ada perselisihan tahta dengannya di masa depan. Kakak laki-laki pangeran, begitu yaksing, Kaisar ke-8 dan 9 sudah mati, kamu masih ingin minum. Suara wanita yang dingin terdengar dari luar aula, dan segera, Yu Yunxi melangkah ke aula. Berdengung. Ledakan. Yu Yunxi menjentikkan lengan gioknya dengan lembut, dan pintu istana tertutup. Kaisar ke-7, sudah sangat larut, mengapa kamu ingin menjadi saudaramu? Yu Cheng mengabaikan Yu Yunxi. Tentu saja ada hal-hal penting, kalau tidak, mengapa aku harus datang menemui saudara pangeran selarut ini? Yu Yunxi memasang penghalang kedap suara saat dia berbicara. Katakan ada apa? Yu Cheng berkata dengan tidak sabar. Aku tahu, pembunuh yang membunuh 2 saudaramu, kata Yu Yunxi. Katakan. Yu Cheng tiba-tiba bangkit, melepaskan aura Kaisar Tao di tubuhnya, dan berkata dengan tajam, karena Pangeran 8 bersaudara, ibuku patah hati. Jika aku membiarkan Pangeran Ben menangkap pembunuhnya, ini pangeran terikat untuk membunuh si pembunuh dengan 1000 pedang. Putir ke-7, katakan padaku, siapa pembunuhnya? Yu Yunxi menatap Yu Cheng, matanya tiba-tiba dingin, pembunuhnya tepat di depanmu, saudara siapa pembunuhnya? Kamu, mata Yu Cheng membelalak, kamu pembunuhnya. Iya,
Ini aku. Yu Yunxi mencibir, oh, iya, tepatnya, saya sama sekali bukan putri Kaisar Shizu, karena saya iblis. Yu Cheng, aku telah dihina olehmu sejak aku masih kecil, dan hari ini aku ingin hidupmu menyesal. Berdengung. Tiba-tiba, Yu Yunxi melepaskan aura yang menakutkan, membuat aula besar itu penuh dengan retakan. Nafas yang kuat, Yu Cheng sangat ketakutan, dia berbalik dan melarikan diri menuju pintu masuk aula. Wow! Dengan kilatan Yu Yunxi melintas, dia menyusul Yu Cheng, dan tangannya membalik dan menembaknya dari belakang. Ledakan. Retakan. Suara tumpul dan retakan tulang yang jelas terdengar. Tulang rusuk Yu Cheng hancur dan darah menyembur dari mulutnya. Setelah tubuhnya menabrak pintu aula seperti bola meriam, tulang hidungnya patah, giginya rontok, dan tubuhnya terpental dengan keras. Dilempar ke tanah. Oh tidak! Yu Cheng mengeluarkan jeritan yang menusuk hati, tapi Yu Yunxi lah yang mengorbankan pedang dewa dalam sekejap, menyapu pedang dewa di depan Yu Cheng, dan menusuk jantung Yu Cheng dengan pedang, lalu mengaduk ujung pedang. Pedang yang dimasukkan ke dalam hati. Menghadapi Yu Yunxi, Yu Cheng benar-benar terlalu lemah. Dia menyemburkan darah dan dengan cepat mengaburkan kesadarannya. Setelah hanya 3 napas, dia meninggal. Berdengung. Ketika kehampaan itu seperti riak air, 10 janin berkabut Kaisar Yu Cheng dan jiwa berkabut Kaisar terbang keluar dari kepalanya dengan panik, meminta belas kasihan. Menghadapi permohonan belas kasihan, Yu Yun menutup telinga ke telinganya. Dengan gelombang lengan gioknya yang tiba-tiba, kepulan kekuatan leluhur menyelimuti janin Tao dan jiwa Tao. Detik berikutnya, jiwa Yu Cheng mati. Setelah Yu Yunxi melirik mayat Yu Cheng dengan acuh tak acuh dan kejam, dia menggunakan teknik sembunyi-sembunyi dan pergi dengan tenang. Hanya 2 jam kemudian, saat fajar, Yu Yunxi, yang menyamar sebagai gadis muda, muncul di luar kota leluhur Shizu. Melihat ke arah Laut Iblis, Yu Yunxi memutuskan untuk pergi ke daerah terlarang di Laut Iblis, memasuki alam iblis ganas, mencari bibinya, dan bertanya pada dirinya sendiri apakah dia masih memiliki kerabat. Sudut rok Yu Yunxi terbang ke atas, terbang ke langit, melayang di langit, menatap ke bawah ke kota leluhur Shizu di depannya, matanya yang indah mengandung niat membunuh yang tak terbendung. Kaisar Shizu, tunggu aku, suatu hari, aku akan membunuhmu. Setelah mengambil keputusan, Yu Yunxi berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di ujung langit. Pada saat yang sama, istana leluhur Shizu telah meledak total. Karena pembunuhan Pangeran Yu Cheng telah menyebar di istana. Di istana Kaisar, Kaisar Agung Shizu sangat marah sehingga dia memuntahkan beberapa darah, dan untuk permaisuri Liu, dia pingsan dalam kesedihan. Kesedihan dan kemarahan Kaisar Agung Shizu segera memerintahkan orang-orang untuk memblokir istana dan kota Shizu. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa izin. Mereka yang melanggar perintah dibunuh tanpa ampun. Pada saat yang sama, di hati Kaisar Shizu dan semua orang, para pembunuh yang membunuh Pangeran ke-8, Pangeran ke-9, dan putra mahkota kemungkinan besar adalah sisa-sisa dari kuil Tianmen. Bintang-bintang bergerak, dan dalam sekejap mata, 1 tahun telah berlalu. Sinar ungu turun dari langit dan terbang di luar gerbang kota leluhur Shizu. Melihat pemuda berambut putih dan berjubah ungu, penjaga itu segera berlutut dengan 1 kaki, dan dengan hormat berkata, "Saya telah melihat Shen Wuhou. Saya telah melihat Shen Wuhou." Puluhan ribu tentara berlutut dengan 1 lutut, dengan hormat. Tan Yun, yang telah berubah menjadi Xiao Zhang, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak ada hadiah." "Terima kasih Shen Wuhou, penjaga dan para dewa bangkit." Tan Yun memandangi penjaga itu dan bertanya, "Apakah putri ke-7 sudah kembali?" "Kembali ke Shen Wuhou, yang mulia putri ke-7 kembali setahun yang lalu." Penjaga itu berkata jujur. Tan Yun sangat gembira, apakah dia pernah pergi? Penjaga itu berkata dengan hormat, "Kembalilah ke Shen Wuhou, pasukan yang menjaga kota leluhur bergiliran setahun sekali. Dalam setahun terakhir, itu bukan bawahan yang bertugas, jadi saya tidak tahu." "Ya," Tan Yun mengangguk, dan setelah terbang ke kota leluhur Shizu, hanya butuh lebih dari setengah jam untuk tiba di luar gerbang istana. Melihat kembalinya Tan Yun, penjaga istana segera membuka gerbang dengan hormat. "Kembali ke Shen Wuhou, Kaisar memiliki perintah. Setelah kamu kembali, segera pergi ke aula Kaisar." Penjaga itu berkata dengan hormat. "Oke,
Aku mengerti, Tan Yun menjawab, dan memasuki istana. Setelah beberapa saat, dia terbang keluar rumah putri ketujuh. Yun Si, teriak Tan Yun setelah melangkah ke mansion, kata-katanya dipenuhi dengan pemikiran yang dalam. Ini Shen Wuhou kembali. Pada saat ini, seorang lelaki tua menyambutnya dengan penuh semangat. Orang tua itu bukan orang lain, itu adalah Zhou Li. Zhou Liren adalah lelaki tua yang ditemui Tan Yun dan Yu Yunxi ketika mereka pergi ke benua Dongsu. Sebelumnya, di mana putri ketujuh? Tanya Tan Yun. Kembali ke Tuan Shen Wuhou, putri ketujuh telah keluar rumah selama setahun, dan aku tidak tahu harus kemana. Zhou Liren berkata dengan jujur. Meninggalkan, Tan Yun mengerutkan kening, hatinya tiba-tiba hilang. Pada saat ini, Guan Feng menyapanya, dan sebelum dia dapat berbicara, Tan Yun buru-buru berkata, "Pelayan, apakah kamu tahu kemana Yun Si pergi?" Kembali ke Tuan, para pelayan tidak tahu. Guan Feng berkata jujur. Jadi apa yang dikatakan Yun Si sebelum pergi? Tanya Tan Yun. Guan Feng menghela nafas dan berkata, "Tuan, gadis pelayan khawatir putri tujuh telah pergi. Jika Anda tidak dapat menemukannya ketika Anda kembali, biarkan dia memberitahu gadis pelayan kemana dia akan pergi. Tapi putri ketujuh berkata bahwa dia tidak memiliki hubungan denganmu, dan kamu tidak akan menemukannya, jadi pelayan tidak tahu kemana putri ketujuh pergi." Mendengar ini, Tan Yun merasakan sakit di hatinya. Kamu adalah pengasuh Yun Si, bagaimana mungkin kamu tidak tahu kemana dia pergi? Tolong jangan sembunyikan, dan beritahu aku kemana dia pergi, oke? Guan Feng berkata dengan tulus, "Tuan, gadis pelayan itu benar-benar tidak tahu. Juga, Tuan, gadis pelayan, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, melihat bahwa putri tujuh memiliki titik lemah untukmu." Pada titik ini, Guan Feng tiba-tiba berlutut. "Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun." Tan Yun ingin membantu Guan Feng, tetapi Guan Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, pelayan budak memohon satu hal padamu. Jika kamu tidak setuju, pelayan budak tidak akan berlutut." "Anda berbicara," kata Tan Yun. Guan Feng memandang Tan Yun dan berkata, "Meskipun gadis pelayan tidak tahu apa yang terjadi antara kamu dan putri ketujuh, gadis pelayan memohon padamu, bisakah kamu tidak membenci putri ketujuh?" "Iya," Tan Yun menjawab dengan tegas. "Terima kasih Tuan." Guan Feng berdiri dan berkata kepada Zhou Li, "Kamu harus mundur dulu. Aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Tuan." Itu pelayan. Ketika Zhou Liren pensiun, seorang penjaga emas yang menjaga aula kaisar melangkah ke istana putri ketujuh dan membungkuk kepada Tan Yun dan berkata, "Kembalilah ke Tuan Ho, kaisar ingin kamu pergi ke aula kaisar langsung." "Oke, Tuan Ben Ho tahu, dan aku akan pergi nanti," kata Tan Yun. Penjaga baju besi emas berkata dengan jujur, "Kembalilah ke Tuan Ho, Anda harus pergi dengan penjahat sekarang. Kaisar memperlakukan Anda dengan sangat serius. Sejak lebih dari 60.000 tahun yang lalu, Kaisar memberi perintah, dan Anda harus segera pergi ketika Anda kembali." Tan Yun tersenyum, "Oke, aku akan pergi denganmu sekarang." Pada saat ini, Guan Feng memandang Tan Yun dan berkata, "Tuan Ho, ingatlah bahwa Anda harus datang setelah Anda menyelesaikan masalah ini." "Oke." Tan Yun tersenyum dan mengangguk, lalu meninggalkan mansion bersama para penjaga baju emas dan pergi keluar istana kaisar. Setelah Tan Yun melangkah ke aula, alisnya berkerut, dan dia menemukan bahwa Kaisar Shizu mengerutkan kening dan khawatir, bawahan telah melihat Kaisar. "Ah!" Kaisar Agung Shizu menoleh dan menemukan bahwa orang itu adalah Tan Yun. Dia tersenyum, "Zanger, kamu akhirnya kembali." "Yah, lapisan ke-6 ranah Kaisar Tao, itu tidak buruk. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatnya. Wilayah Xier tidak hanya meningkat pesat, kamu juga." Tan Yun tersenyum ringan dan bertanya, "Kaisar Agung, wajahmu jelek, apakah ada sesuatu yang terjadi?" "Oh." Kaisar Agung Shizu menghela nafas, matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. "Selama kehadiranmu, Permaisuri Liu melahirkan 8 pangeran dan 9 pangeran untuk Kaisar. Tapi setahun yang lalu, tidak hanya pangeran ke-8 dan ke-9 yang terbunuh, tetapi bahkan putra sulung Kaisar, sang pangeran, juga meninggal." Mendengar ini, Tan Yun tercengang. Dia hampir bisa menyimpulkan bahwa pembunuhnya adalah Yu Yunxi. Tan Yun pura-pura marah dan berkata, "Kaisar, pembunuhnya sangat berani, dia pantas mati."
Kaisar, apakah Anda menemukan pembunuhnya? Kaisar Agung Shizu menggelengkan kepalanya dan berkata, pembunuhnya bersih dan rapi ketika dia membunuh, tidak meninggalkan jejak. Saya masih tidak tahu siapa pembunuhnya. Tan Yun dengan hormat berkata, Kaisar dapat yakin bahwa pembunuhnya akan ditemukan cepat atau lambat. Yah, Kaisar ini juga sangat percaya. Kaisar Shizu mengepalkan tinjunya, ketika Kaisar menangkap pembunuhnya akan hancur berkeping-keping. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak tahu Kaisar, apa perintah bawahan untuk turun? Kaisar Agung Shizu berkata, Kaisar ini ingin memberimu satu hal untuk dilakukan. Kaisar, tolong bicara, kata Tan Yun. Kaisar ingin kamu bertanggung jawab penuh untuk menemukan dan membunuh sisa-sisa kuil Tianmen, menangkap satu dan membunuh satu, sampai sisa-sisa itu diusir. Kaisar Shizu dengan tegas berkata, Kaisar ini mencurigai bahwa pembunuh pangeran ke-8, 9 pangeran, dan pangeran itu adalah sisa-sisa kuil Tianmen. Mendengar ini, Tan Yun gemetar, kepalanya terbentur, dan diam-diam berkata, apa maksud Kaisar Shizu dengan ini? Apa sisa dari kuil Tianmen? Mungkinkah sesuatu terjadi pada kuil Tianmen? Memikirkan hal ini, Tan Yun sangat cemas, tetapi di wajahnya dia dengan paksa menolak untuk menenangkan dirinya. Tan Yun bertanya, Yang Mulia, apa maksudmu dengan ini? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara dinasti leluhur Shizu kita dan kuil Tianmen? Iya, Kaisar Agung Shizu menyeringai dan berkata, lebih dari 60.000 tahun yang lalu, Fang Zixi, seorang wanita jalang, masih tidak setuju untuk menikah dengan Kaisar, jadi Kaisar bergabung dengan Sekte Elysium dan menghancurkan kuil Tianmen. Tan Yun gemetar ketika mendengar kata-kata, Kaisar Agung, apakah Tuan Istana Fang sudah mati? Kaisar Agung Shizu berpikir sejenak dan berkata, seharusnya sudah mati, tapi saya tidak melihat mayatnya. Bagi Tan Yun, berita kehancuran kuil Tianmen tidak kurang dari 5 guntur dan halilintar. Tan Yun patah hati dan tidak bisa bernapas. Dia menahan keinginan untuk menindak Kaisar Agung Shizu, menundukkan kepalanya dan berkata, di mana yang lain di kuil gerbang hari itu. Saat ini, kemunculan Xin Bingxuan dan Dao Kun muncul di benak Tan Yun. Kaisar Shizu berkata, saat itu, pasukan leluhur Shizu saya bergabung dengan Sekte Elysium untuk menyerbu kuil Tianmen. Kecuali untuk para murid dan orang-orang tingkat tinggi yang berpengalaman di luar, orang-orang di kuil Tianmen semuanya mati. Kaisar Agung Shizu melangkah maju dan menepuk bahu Tan Yun, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Sanger, apakah Anda tahu mengapa Kaisar Agung ingin menghancurkan kuil Tianmen dan ingin Anda bertanggung jawab untuk menemukan dan membunuh sisa-sisa dari kuil Tianmen?